Oke, hari ini kita mau bahas sebuah cerita yang jujur aja pas saya baca sumbernya Hmm. cukup bikin merinding. Hmm. Kita akan bedah memoir dari Aurelie Moeramans, judulnya Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Iya. Ini bukan sekedar cerita selebritas soal patah hati biasa, Hmm. jauh banget dari itu. Ini tuh kayak panduan langsung tentang gimana seorang remaja bisa kejebak di labirin manipulasi psikologis. Betul, yang ekstrim ya. Ekstrim. Ya. Kita bakal ngikutin perjalanannya dari awal yang kelihatannya penuh harapan sampai akhirnya dia terperangkap di hubungan yang hampir ngambil segalanya dari dia. Dan yang penting buat Anda semua pahami dari awal ya, misi kita di sini bukan cuma nyeritain ulang kisah sedih. Bukan Memoir ini, materi yang kita bedah ini pada dasarnya itu sebuah peta. peta ya. Peta yang nunjukin tanda-tanda bahaya, taktik-taktik kontrol yang sering kali nggak kelihatan, dan momen-momen krusial yang ya nentuin nasib seseorang. Kita mau bedah gimana pesona bisa jadi penjara. Dan gimana satu keping kebenaran, sekecil apapun ternyata bisa jadi kunci buat ngebuka semua gemboknya. Nah, itu dia. Betul sekali. Dan cerita ini tuh nggak dimulai dengan romansa, tapi dengan sesuatu yang harusnya udah jadi alarm. Kencang banget. Seorang gadis umur 15 tahun, baru mulai karir, ketemu sama pria yang umurnya hampir 2 kali lipat. Udah aneh dari awal ya. Nah, untuk bisa ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita harus mundur dikit ke fondasinya, ke masa kecil Aurelie di Belgia. Di situ ternyata sumber kerentanannya. Benar. Memoir ini ngegambarin dengan jelas banget. Dia tumbuh di keluarga yang kondisi finansialnya ya bisa dibilang pas-pasan. Oke, Terus dia ngerasa jadi orang luar karena latar belakangnya yang campuran Belgia-Indonesia dan jadi sasaran rundungan di sekolah. oh jadi korban bullying juga. Iya, ini resep klasik banget sih buat kerentanan, perasaan terisolasi, nggak aman, dan kangen banget buat diterima. Ditambah lagi sumbernya nyebutin pola asuh yang protektif tapi juga keras. Ada satu cerita spesifik soal ayahnya kan? Ada. Ayahnya itu pernah ngancem mau ngirim dia ke sekolah asrama atau internat kalau istilah di sana. Wow. Mungkin niatnya baik ya buat disiplin, tapi buat anak-anak, ancaman kayak gitu kan bisa kerasa kayak ancaman pengasingan, jadi dia tumbuh dengan perasaan harus selalu hati-hati, mungkin sedikit takut sama figur otoritas. Masuk akal. Dan kombinasi ini, merasa nggak punya tempat, ekonomi sulit, disiplin keras di rumah, itu kayak nyiptain kanvas kosong. Dia haus validasi, dia pengen ngebuktiin diri. Dan ini penting ya buat ngerti apa yang terjadi selanjutnya. Penting banget. Titik baliknya itu pas dia umur 13 tahun. Lagi liburan ke Indonesia, iseng ikut kompetisi bakat Fresh Multi-Talented 2007 di Bandung. Dan menang ya. Dan menang. Kemenangan itu yang bawa dia ke Jakarta, ke dunia hiburan. Disinilah koneksinya. Buat gadis pemalu yang ngerasa rapuh, dunia akting itu nawarin kesempatan buat jadi seseorang yang baru. Seseorang yang lebih percaya diri, dikagumi. Keren. Tapi keinginan buat jadi orang baru ini juga yang jadi pintu masuknya kan? Tepat. Keinginan itu yang bikin dia jadi target sempurna. Dia masuk dunia orang dewasa sendirian, nggak punya temen, nggak ada support system yang kuat di dekat dia. Dia lagi nyari identitas, dan di saat paling rapuh itulah, sosok bernama Bobby ini muncul. Oke, jadi di kondisi paling rapuh ini, Bobby masuk. Sumber kita ngegambarin pertemuan pertama mereka yang pesonanya itu justru jadi senjata utamanya. Iya, Umurnya hampir 29, Aurelie baru 15. Memoarnya bilang Bobby ini sosok yang sangat percaya diri, magnetis, dan yang paling penting pinter banget ngambil hati keluarganya. dan caranya itu sangat terencana. Ini bukan pendekatan biasa. Oh ya? Dia bisa nunggu berjam-jam di lokasi syuting Aurelie. Bawain makanan, bukan cuma buat Aurelie tapi buat semua kru. Dia kirim pesan terus-terusan, nunjukin perhatian yang berlebihan. Dari luar kelihatan kayak pengorbanan cinta yang luar biasa ya. Nah, itu dia. Tapi kalau kita bedah, ini tuh taktik buat nyiptain rasa utang budi. Maksudnya utang budi gimana? Gini, setiap jam yang dihabiskan nunggu, setiap makanan yang dia bawa, itu secara nggak sadar jadi beban di pundak Aurelie. Dia jadi ngerasa nggak enak kalau nggak balas pesannya. Ngerasa bersalah kalau nolak ajakannya. Dia kan udah investasi begitu banyak waktu dan tenaga. Jadi Aurelia ngerasa harus ngebales kebaikan itu. Ah, oke. Jadi itu fondasi kontrolnya. Betul. Pelan-pelan, tanpa disadari, dia udah masuk perangkap. Dan yang mengejutkan dari sumber ini adalah seberapa cepat tanda bahaya itu muncul. Ada satu momen spesifik soal batasan fisik yang menurut saya krusial banget. Aurelia bilang dia nggak mau berhubungan seks sebelum nikah. Iya. Gimana respon Bobby waktu itu? Dan menurut Anda, apa sih yang sebenarnya dia komunikasikan
dengan responsnya yang kayaknya santai itu. Dia ketawa, terus bilang, nanti kita lihat. Cuma gitu. Di permukaan kedengeran kayak bercanda. Tapi secara psikologis, itu penolakan total terhadap otonomi Aureli. Pesan yang dia kirim itu, batas yang kamu buat itu nggak penting, ujung-ujungnya mauku yang bakal menang. Ini semacam tes ya? Tes, pelanggaran batas secara verbal, buat lihat sejauh mana dia bisa melangkah nanti secara fisik. Korban sering ngabain ini, karena dibungkus humor, padahal ini alarm paling nyaring. Dan dari situ pesonanya mulai luntur, kontrolnya makin kuat. Memoirnya ngerinciin hal-hal yang klasik, tapi tetap ngeri. Dia dipaksa hapus semua kontak laki-laki di ponselnya. Harus lapor setiap saat. Harus lapor setiap saat. Dan tiap kali mereka berantem, Bobby ini jago banget muter balikin fakta sampai Aureli yang akhirnya minta maaf. Dia dibuat ngerasa dialah yang terlalu sensitif, dialah sumber masalahnya. Itu namanya gaslighting. Taktik manipulasi di mana pelaku bikin korban ngeraguin kewarasan dan persepsinya sendiri. Dan dari kontrol psikologis ini nggak butuh waktu lama buat situasinya eskalasi. Ke level yang jauh lebih bahaya ya. Jauh lebih bahaya. Dari sini segalanya jadi makin gelap dan cepet banget. Memor itu nyeritain insiden pertama di kamar Aureli. Bobby datang, kunci pintu, lepas celananya, dan Melakukan pemaksaan. iya, bukan dengan kekerasan fisik yang brutal awalnya, tapi tekanan psikologis yang bikin Aureli lumpuh ketakutan. Dan puncak dari eskalasi ini adalah momen pemerkosaan yang oleh Bobby disamarin pakai istilah petting buat ngeremehin kejadiannya. Iya, betul. Yang paling licik itu apa yang dia lakuin setelahnya. Dia nggak lari atau ngehindar, dia langsung bungkus kekerasan itu pakai janji. Kalimatnya yang dikutip di memoir, tenang aja, kamu bakal jadi istriku. Sebut itu mahakarya manipulasi. Kenapa? Bukannya itu bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab? Sama sekali bukan. Itu dirancang buat 3 hal sekaligus. Oke. 1, ngedefinisiin ulang kekerasan tadi, bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai langkah awal dari komitmen suci. 2. Nanemin rasa bersalah ke Aureli. Sekarang dia udah nggak suci, dan satu-satunya jalan penebusan ya nikah sama dia. Oh. 3, ngasih dia harapan palsu. Dia hancurin Aureli, terus dalam sekejap, dia posisiin diri sebagai satu-satunya penyelamat. Jebakan yang sempurna. Dan jebakan itu makin dalam. Pas orang tua Aureli akhirnya sadar ada yang gak beres dan nyoba misahin mereka, Bobby ngeluarin senjata lain. Ancaman bunuh diri. Ancaman bunuh diri. Dia nelpon Aureli dari parkiran mall, nangis-nangis, bilang bakal lompat kalau hubungan mereka diputusin. Ini bikin Aureli ngerasa bertanggung jawab atas nyawa orang lain, kan? Betul. Dan disinilah kita lihat taktik yang umum banget. Eskalasi. Pelaku tuh nggak langsung minta hal yang paling ekstrim. Dia mulai dari pemerasan emosional. Oke. Begitu korban ngerespons karena takut, dia naikin taruhannya. Setelah ancaman bunuh diri berhasil, dia melangkah lebih jauh, maksa Aureli ngirim foto telanjang sebagai jaminan. Foto itu bukan jaminan, tapi aset buat kontrol di masa depan. Persis. Ini pola yang harus Anda kenali. Permintaan kecil yang nggak nyaman seringkali jadi tes buat pelanggaran batas yang lebih besar nanti. Gila, dia pakai foto itu sebagai senjata pamungkas. Dan puncak kekejamannya, yang benar-benar mutus Aureli dari satu-satunya support sistemnya, adalah pas Bobby maksa dia lapor ke pihak berwenang. Dia dipaksa bilang kalau orang tuanya sendiri udah mengeksploitasi dirinya. Dia bahkan pakai foto mata Aureli yang bengkak karena nangis terus, sebagai bukti kalau ibunya udah mukul dia. Dan kalau kita mundur sebitit, polanya jadi kelihatan jelas banget. Ini kayak manual buat pelaku kekerasan. Langkah 1, isolasi korban dari keluarga dan teman. Karena mereka satu-satunya yang bisa bilang, ini nggak normal. Tepat. Dengan bikin Aureli ngelaporin orang tuanya sendiri, Bobby nggak cuma mutus hubungan itu. Dia ngebakarnya sampai jadi abu. Sekarang, Aureli benar-benar sendirian. Dia tawanan yang sepenuhnya bergantung sama sipirnya. Setelah berhasil ngisolasinya, Bobby merekayasa sebuah pernikahan. Bagian selanjutnya di buku ini, jujur bacanya kayak nonton film thriller psikologis. Iya. Upacaranya diadain tiba-tiba Senin subuh, persis setelah Aureli selesai syuting semalaman. Nggak ada keluarga, nggak ada temen, cuma Bobby, keluarganya, dan beberapa orang asing. Detailnya aneh banget. Sangat aneh. Dan setiap keanehan itu ada tujuannya. Memoirnya nyebutin cincin yang mereka pakai itu cincin pinjaman. Pinjeman? Pinjaman, saksi yang harusnya orang tua,
digantiin pasangan lansia yang diminta berpura-pura jadi walinya. Bahkan yang paling fatal ada perdebatan antara pastor dan Bobby karena nggak ada dokumen sipil. Itu yang saya juga bingung. Buat apa repot-repot ngadain upacara palsu kayak gini? Tujuannya bukan legalitas, tujuannya psikologis. Bobby tahu Aurelia tuh Katolik yang taat. Dia pakai keyakinan agama Aurelia sebagai senjata terkuatnya. Oh, Dengan ngadain ritual yang kelihatan sakral, lengkap dengan pastor dan gereja, dia nanemin di benak Aurelia kalau mereka sekarang terikat di mata Tuhan. Itu ikatan yang buat Aurelia jauh lebih kuat dari ikatan hukum. dia nyiptain penjara spiritual. Penjara spiritual. Bikin Aurelia percaya kalau pergi dari dia itu dosa besar. Dan kehidupan setelah pernikahan itu jadi neraka. Dia tinggal di rumah keluarga Bobby, diperlakuin kayak pembantu, kekerasan fisik mulai terjadi. Diludahi, ditampar. Dan seperti biasa, Bobby muter balikin logikanya, bilang, kamu sendiri yang minta kan? Tapi ada satu analogi di buku ini yang benar-benar bikin bulu kuduk saya berdiri. Cerita soal monyet bernama Angel. Ah ya, metafora yang kuat banget. Bobby beliin monyet itu buat Aurelie. Tapi sebelum ngasih, dia mukulin monyet itu pakai sapu lidi sampai berdarah. Dan anehnya setelah disakitin brutal gitu, monyet itu malah jadi lengket banget dan patuh sama tuannya. Itu benar-benar mengerikan. Bobby bahkan secara eksplisit ngejelasin logikanya ke Aurelie. Sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia udah terikat padamu. Dia kayak lagi ngejelasin metodenya sendiri. Persis. Itu contoh sempurna dari apa yang disebut psikolog sebagai trauma bonding. Ikatan emosional yang kuat banget antara korban dan pelaku yang kebentuk dari siklus kekerasan dan kebaikan sesaat. Gimana polanya? Dari rasa sakit yang dia ciptain sendiri. Siklus hancurkan, lalu selamatkan ini sangat adiktif dan bikin bingung. Jadi susah banget buat diputus. Apa yang dia lakuin ke monyet itu adalah apa yang dia lakuin ke Aurelie. Persis. Di tengah kegelapan total ini, satu-satunya orang yang nggak nyerah tuh ibunya. Walaupun hubungannya udah diputus paksa, ibunya tetap curiga. Firasat seorang ibu ya. Iya. Setelah dengar cerita samar-samar soal upacara nikah yang aneh itu, dia mulai investigasi sendiri. Dan ibunya cerdas banget. Dia nggak fokus ke emosi, tapi ke fakta. Dia tahu ada yang janggal sama prosedurnya, jadi dia cari tahu soal prosedur kanonik dalam pernikahan Katolik. Aturan main di gereja Katolik ya? Betul, ada aturan yang ketat. Salah satunya, pengumuman pernikahan harus dibacain di gereja beberapa minggu berturut-turut. Nah, penyelidikannya ini ngebawa dia langsung ke pastor yang mimpin upacara itu. Dan disinilah semua kebohongan itu runtuh. Runtuh total. Pas ketemu sama Ibu Aurelie, pastornya akhirnya ngaku. Dia bilang semua prosedur wajib emang diabaikan atas desakan Bobby. Dan bagian paling liciknya, pengumuman pernikahan itu emang dibacain. Tapi Volume mikrofonnya sengaja dikecilin sampai hampir nggak kedengeran. Itu momen kuncinya, kebenaran yang membebaskan. Berbekal pengakuan itu, ibunya bawa ke pihak keuskupan yang kemudian ngeluarin surat resmi. isinya? Isinya negasin pernikahan itu batal demi hukum sejak awal. Upacara itu nggak sah, baik di mata gereja maupun negara. Aurelie nggak pernah terikat secara rohani. Seluruh fondasi penjara spiritualnya ternyata dibangun di atas pasir. Tepat. Titik balik buat Aurelie sendiri terjadi di momen yang dramatis banget. Dia lagi sembunyi di kamar, ketakutan setelah baru aja dipukul Bobby pakai Alkitab. Ironis banget. Ironis sekali. Dan di tengah ketakutan itu, telepon dari ibunya masuk, nyampein kebenaran ini. Coba bayangin momen itu. Anda lagi di titik terendah, babak belur, dihantam secara fisik pakai simbol keyakinan yang justru dipakai buat ngejerat Anda secara mental. Lalu Anda dapat kabar kalau seluruh fondasi ketakutan, rasa bersalah, kewajiban yang selama ini ngebebanin Anda, itu semua bohong besar. Kekuatan manipulator itu ada di narasi yang dia bangun. Dan saat narasi itu hancur, Kekuatan pelakunya seketika lenyap. Saat korban tahu pernikahan itu palsu, ikatan suci itu nggak pernah ada, ya udah selesai. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah transformasi narasi yang luar biasa. Cerita ini bukan lagi soal cinta terlarang, tapi kisah bertahan hidup dari seorang predator psikologis. betul. Aurelie kejebak bukan cuma karena ancaman fisik atau foto, tapi oleh sebuah kebohongan rumit yang dibungkus rapi banget pakai ritual suci dan janji cinta. Kasus ini contoh dari buku teks tentang taktik pelaku kekerasan. 1. Isolasi korban. 2. Putar balikan kenyataan atau gaslighting.
Dan 3, yang paling licik, pakai nilai-nilai inti korban, dalam hal ini iman, kesetiaan, rasa bersalah, sebagai senjata buat ngendaliin dia. Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan adalah kekuatan. Begitu Aureli tahu kebenaran status pernikahannya, kekuatan psikologis Bobby langsung runtuh jadi debu. Ini benar-benar ninggalin satu pertanyaan besar buat Anda pendengar kami. Memoir ini nunjukin betapa sebuah ritual yang kita anggap sakral dan mutlak, entah itu pernikahan, tradisi, atau sumpah setia, ternyata bisa disalahgunain. Bisa banget. Dipakai buat nutupin kebohongan yang paling ngerusak. Ini ngedorong kita buat ngerenung lebih dalam sih. Iya. Dalam hidup kita sendiri, ada nggak ya kebenaran atau ikatan yang kita terima gitu aja tanpa pernah mempertanyakannya? Cuma karena disajikin dalam bingkai yang terhormat, sakral atau tradisional. Seberapa sering kita benar-benar ngecek fondasi dari keyakinan-keyakinan yang paling ngikat dan ngendalin hidup kita?